wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Pak Bes? Alhamdulillah sehat. Senang nih hari ini bisa ketemu Bu As. Gimana kabarnya Bu As? Ya, alhamdulillah kalau kabar kesehatan alhamdulillah sehat Pak Bes. Cuma saya nih masih ada masalah ini dengan anak murid saya nih Pak Bes. Jadi agak lesu, bingung gitu. Bu As kini sedang merasa lesu gitu, bingung. Kira-kira ada apa yang bisa kita bincangkan? Ini Pak, saya merasa bingung menghadapi siswa di kelas saya Pak, yaitu siswa Ya. saya di kelas 6, dia belum bisa membaca Pak, masih mengeja. Nah, baru per kata, nah, per suku kata dia. Nah, saya jadi bingung gimana nih. Dia sudah kelas 6 tapi belum bisa juga membaca. Jadi dalam hal kan kalau kita nyampaikan materi disuruh baca dulu kan. Ya. Nah, jadi dia bagaimana mau memahami materi kalau dia bacanya belum bisa, Pak. Itu yang buat saya bingung, Pak. Jadi yang dapat saya tangkap sekarang tuh bahwa Bu As tuh mempunyai siswa yang sudah kelas 6 belum bisa membaca, gitu. Iya, gitu, Pak. Itu masalah saya, Pak. Membaca. Percakapan kita malam ini apa yang Ibu harapkan? Yang saya harapkan, Pak, yaitu saya mengharapkan siswa saya tersebut bisa membaca sehingga dia bisa lebih cepat memahami materi yang saya ajarkan di kelas. Kemudian di dalam mengerjakan soal-soal ujian dia akan memahami apa yang diinstruksikan di dalam soal tersebut. Itu, Pak. Artinya Bu As menginginkan anak tersebut bisa membaca dan bisa memahami pelajaran yang Ibu berikan. Begitu Ibu? Ya. Ya. Iya, Pak. Kalau menurut Ibu, kira-kira pada saat ini kalau diangkakan pada kondisi ideal pada level 10, kondisi yang Ibu hadapi saat ini pada level berapa, Bu? Nah, kalau dilihat dari kondisi anak saya yang membacanya baru per suku kata, Pak. Saya kira baru di level 50 lah, Pak. Itu pencapaian siswa saya itu. Ya. Menurut Ibu, usaha apa yang akan Ibu lakukan untuk mencapai level untuk memperbaiki keadaan ini? Ini Pak, kalau usaha yang pernah saya lakukan itu yaitu saya mengajarkan siswa saya tersebut 5 menit sebelum pembelajaran kan ada literasi. Ya. Jadi saya itu mengadakan literasi itu, saya bimbing siswa saya itu secara personal, Pak. Jadi dia sendiri saya ajarkan kepada anak saya itu membacanya. Kemudian dan juga saya juga menyuruh anak tersebut membaca sendiri juga per suku kata itu tadi. Kemudian saya apakan Pak, saya tagih bacaannya itu. Tapi Pak, sampai saat ini mungkin saya juga merasa jenuh. Jenuh karena kegiatan itu tiap hari saya lakukan, tapi perubahannya tidak terlalu signifikan lah, bukan itu. Jadi bagaimana ya caranya lagi untuk meningkatkan belajar anak saya itu dalam hal membaca itu, Pak? Artinya pada saat ini
Ibu sudah melakukan pendekatan secara personal, namun Mm-mm. timbul kejenuhan dalam kegiatan tersebut, begitu Ibu? Mm-mm. Iya Pak. Menurut Ibu, adakah cara yang lebih menarik yang bisa dilakukan untuk menarik minat anak itu lebih senang dan Ibu mengajarkan pun lebih semangat? Gini Pak, mungkin saya akan mencari di Google mungkin Pak cara-cara mengajar siswa itu supaya lebih cepat lagi untuk bisa membaca, mungkin di YouTube mungkin Pak. Kemudian saya juga mungkin akan memakai kartu bersuku kata, kemudian per kata, dan juga mungkin baru kita saya jadikan per kalimat gitu Pak. Ya, artinya Ibu berencana untuk mencari referensi yang lebih banyak lagi, baik itu di Google maupun di YouTube. Kemudian Iya Ibu Pak. akan mengaplikasikan media pembelajaran Iya di Pak. dalam pembelajaran. Nah, saya sangat tertarik sekali, Bu. Menurut Ibu kira-kira pada saat ini sudah dilakukan pada angka berapa hal ini Ibu anggap sebagai ukuran keberhasilan dari proses pembelajaran Ibu? Kalau dalam proses dia membaca ini Pak, saya kira proses dalam belajar membaca ini saya pikir Pak itu membutuhkan waktu yang agak lama karena anak-anak tersebut juga mempunyai berkebutuhan khusus. Jadi enggak gampang seperti siswa yang lainnya. Jadi saya anggap kalau 70 itu Pak itu sudah ibaratnya sudah bisa lah Pak. Anak-anak itu dalam waktu 3 bulan itu Pak. Tertarik sekali saya dengan ide yang Ibu paparkan nanti. Jadi saya sabar rasanya pengen mendengar bagaimana hasil dari proses yang akan Ibu jalankan. Nah, kira-kira hal yang paling mungkin Ibu lakukan pada waktu dekat ini apa, Bu? Yang mungkin saya lakukan pada waktu dekat ini, mungkin saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat saya, yaitu teman sejawat yang mengajarkan guru mapel, Pak. Jadi selain dari saya guru kelas, ada guru PJOK, guru PAI, kemudian guru mulok. Mungkin saya akan berkolaborasi dengan mereka untuk mengajarkan siswa saya tersebut. Kemudian yang kedua, kemungkinan saya akan bekerja sama dengan orang tua siswa tersebut, Pak. Ya, saya ingin selain saya mengajarkan di rumah, orang tua juga membantu anak tersebut untuk belajar di rumah. Ya, selain saya mengajarkan di sekolah, di rumah juga dibantu oleh orang tua, gitu Pak. Kira-kira ada nggak, Bu, halangan atau hambatan yang akan Ibu temui dalam melaksanakan rencana Ibu? Nah, halangan atau hambatan yang mungkin akan saya temui adalah kemungkinan kerjasama dengan orang tua tersebut, Pak. Nah, karena saya lihat dari profil siswa saya itu, orang tuanya itu sudah bercerai, Pak. Jadi dia ikut dengan neneknya. Nah, itu yang hambatan yang mungkin saya akan alami, yang mungkin itulah tantangan saya ke depannya, Pak. Ya, menarik sekali, Bu. Kira-kira untuk mengatasi hambatan tersebut, apa yang kira-kira Ibu yang paling mungkin Ibu lakukan? Ya, selain saya mendatangi ke rumah neneknya tersebut, karena dia ikut nenek,
kemudian juga saya mendatangi rumah ibunya. Ya, karena ibunya itu yang ada HP-nya. Jadi saya mendatangi kedua orang tua tersebut, saya wujudkan, saya utarakan niat saya untuk membantu siswa saya tersebut. Kemudian saya minta kepada orang tua dari anak itu untuk memvideokan proses dia membaca itu. Walaupun cuma mungkin 5 menit, gitu. Jadi saya minta kepada orang tua yang perempuan itu untuk memandu dia membaca walaupun cuma sebentar. Jadi saya kira untuk mengatasi hambatan itu saya ke rumah orang tuanya. Sudah bisa kita lanjutkan, Bas? Sudah bisa, Pak? Sudah. Ya, yang terakhir dari percakapan tadi itu sangat menginspirasi sekali, Bas. Kira-kira apa komitmen Bu As untuk mencapai atau menggapai rencana yang Bu As sebutkan tadi? Komitmen saya yaitu Pak, saya akan berusaha dengan keras, yaitu untuk membimbing siswa saya itu tadi, Ya. yaitu dengan itu tadi dengan berbagai model model pembelajaran atau kemudian kolaborasi dengan teman gitu. Itu. Ya, terima kasih Bu As. Jadi rasanya tidak sabar lagi nanti kita ngobrol lagi. Saya tidak sabar pengen bagaimana hasil yang dicapai. Terima kasih Bu As. Mudah-mudahan percakapan kita ini saling menginspirasi. Oke Pak, terima kasih atas bimbingan Bapak hari ini. Masalah itu tuh menjadi agak ringan itu. Assalamualaikum Bu As. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu As, kalau boleh saya pengen curhat dengan Bu As. Iya, ada apa Pak Bes? Ini saya tuh sebenarnya ada masalah Bu As. Pengen ada curhat, pengen pencerahan. Kalau Bu As berkenan gitu, saya pengen curhat. Boleh Pak Bes, boleh. Siap mendengarkan curhatan Pak Bes. Jadi ada masalah apa Pak Bes? Gini, kemarin kan saya lagi ngajar, kemudian Capsek supervisi. Nah, kebetulan pas Capsek itu supervisi, beliau nanya, saya biasa kan kalau ngajar tuh metode ceramah, kan sudah lama mau ngajar kayak gitulah kan, metode ceramah. Nah, Capsek tadi dalam bahasa beliau secara eksplisit mengatakan kok metode ceramah katanya, padahal kita kan puluhan tahun seperti itulah ngajar ceramah itu. Jadi itu rasa gimana ya dibuat Capsek jam itu tuh, rasa sedih gitu. Oh, jadi gini, Pak Bes merasa sedih karena kepala sekolah Pak Bes bilang bahwa metode mengajar Pak Bes itu yang selalu metode ceramah gitu Pak Bes. Jadi apa yang Pak Bes harapkan dari pertemuan kita kali ini Pak Bes? Ya, memang saya tuh pengen selama ini memang metode ceramah itu karena saya biasa mengajar itu, metode ceramah itulah yang saya lakukan. Saya rasa memang kelas saya itu
Ya biasa-biasa, anak-anaknya daya tangkapnya ya seperti biasa. Saya rasakan cuma menjalankan tugas saja. Itu pengennya gimana ya? Pengennya kelas itu sebagai guru, memang pengen kelas itu bagus, anaknya aktif, siswanya aktif dalam mempelajari itu Iya. pengennya. Pak Bes ingin siswa Pak Bes itu aktif di dalam kelas gitu Pak Bes. Iya. Nah, jadi kalau Pak Bes itu coba Pak Bes coba deskripsikan misalnya ide atau gagasan apa kira-kira supaya anak-anak itu aktif di dalam kelas tadi. Ya, pengen memang saya lihat anak-anak itu kalau saya sedang ngajar, ada yang ngantuk, ada yang tidak memperhatikan. Nah, pas pula kepala sekolah masuk kan. Jadi saya pengen seperti kelas-kelas lain sebenarnya. Anaknya aktif, anaknya pintar-pintar gitu. Iya, jadi Pak Bes ingin kelas Pak Bes seperti kelas yang lain, anaknya aktif dan pintar-pintar. Nah, anak yang aktif dan pintar-pintar yang di kelas lain itu yang bagaimana Pak Bes? Yang seperti ini, Mas. Misalnya saya lihat ada anak itu, saya lihat anaknya dengan gurunya akrab gitu. Kadang-kadang anaknya kalau ditanya itu banyak yang tahu, tapi saya bandingkan dengan kelas saya memang agak kurang dibanding kelas lain. Sejujurnya saya iri dengan kelas-kelas lain tuh Pak. Tapi apakah metode saya ini yang salah atau gimana, itu yang saya pikirkan sekarang itu. Iya, jadi kalau dibuat skala Pak Bes, di kelas Pak Bes itu berada di skala mana di antara sampai 10 itu Pak Bes? Kalau kondisi idealnya 10, kelas saya itu pada kondisi 5 mungkin Mas sekarang. Oke. Skala 5. Nah, pada posisi 5 berarti Pak Bes ya. Iya. Nah, kira-kira apa saja kekuatan yang sudah dimiliki oleh Pak Bes untuk mencapai tujuan yang Pak Bes bilang tadi, anak yang aktif, anak yang riang di kelas. Nah, bagaimana? Apa saja kekuatan yang dimiliki Pak Bes untuk menciptakan anak yang seperti itu? Sebenarnya saya juga pengen seperti guru yang lain kan memakai media, tapi kadang-kadang itu saya merasa saya ini ada rasa gimana ya? Ada rasa mungkin masa kerja itu sudah lama, jadi mungkin jenuh. Jadi sebenarnya saya pengen lagi, tapi ada media-media itu yang terus terang saya belum tahu. Tapi saya lihat di teman-teman lain menggunakan, tapi saya yang belum tahu. Saya pengen menggunakan seperti mereka itu. Iya, berarti Pak Bes sekarang udah merasa jenuh dengan yang Pak Bes kerjakan, kemudian Pak Bes ingin seperti mereka. Ya. Jadi supaya Pak Bes itu bisa seperti mereka yang bisa aktif, ya guru yang lain bisa memakai metode, bagaimana itu Pak Bes caranya? Ya mungkin saya harus belajar lah ya dengan yang lebih muda sudah, guru-guru yang lebih muda tuh metodenya, bagaimana mengajarnya, mungkin memang harus belajar. Mungkin selama ini saya ini gengsi mau belajar dengan dengan guru-guru yang lebih muda tuh. Ya mungkin saya harus merubah diri untuk menggunakan metode, belajar bagaimana menggunakan IT seperti mereka itu. Mungkin saya harus banyak belajar, Bos. Iya, bagus sekali Pak Bes. Berarti Pak Bes sudah membuka diri Pak Bes untuk belajar lebih dalam lagi. Nah, jika ada sebuah halangan atau hambatan dari tujuan Bapak,
apakah Bapak mempunyai opsi lain kalau seandainya ada hambatan-hambatan itu tadi? Paling hambatan-hambatannya saya rasa ketekunan saya untuk belajar lah Bu As. Tapi saya rasa memang saatnya sekarang saya berubah. Kalau saya pikir-pikir, kalau cuma kelas saya yang yang kurang aktif dibandingkan kelas lain, ya saya kan guru senior, tentunya ada rasa tidak enak kan. Tapi saya walaupun seperti mana saya harus merubah diri nampaknya supaya bisa seperti guru lain. Saya harus belajar kalau guru lain menggunakan media, saya juga belajar menggunakan media. Kalau yang lain menggunakan model pembelajaran, mungkin saya harus belajar model pembelajaran. Sebab yang saya pertahankan itu cara-cara lama, mungkin sudah saatnya harus berubah dengan model metode itu yang mungkin saya harus lakukan. Harus. Iya, bagus sekali itu Pak Bes. Jadi itu sudah sangat bagus. Kemudian kalau Pak gunakan skala lagi dari 1 sampai 10, bagaimana skala prioritas keberhasilan dari siswa Pak Bes itu nanti. Jadi supaya Pak Bes itu lebih memotivasi siswa kita supaya aktif di kelas itu tadi. Saya rasa mudah-mudahan anak itu bisa pada level skala 8. Kalau memang ini metode modelnya saya terapkan seperti guru-guru lain. Saya yakin. Iya. Strategi untuk mencapai skala yang seperti itu, untuk mencapai tujuan itu bagaimana Pak Bes? Pertama saya lihat di guru sebelah itu ada guru di sebelah itu dia baru diangkat. Saya lihat bagus kemampuan IT-nya. Awalnya saya cuma nanya, tapi yang akan datang saya akan belajar bagaimana dia membuat metode, bagaimana dia membuat model-model pembelajaran, media pembelajaran. Saya lihat dia menggunakan Canva. Saya pengen belajar. Saya belajar Canva dengan dia itu video-video. Saya lihat kelas sebelah itu bagus. Besok saya akan mulai belajar dengan Pak Henry. Iya, ya. Bagus sekali itu Pak Bes. Berarti Pak Bes sudah bisa membuka diri untuk belajar itu tadi. Nah, kira-kira Pak Bes, berapa lama jangka waktu yang digunakan untuk mencapai tujuan Pak Bes itu tadi? Saya rasa mulai besok saya harus mulai belajar. Mudah-mudahan dalam 2 minggu ke depan ini saya harus bisa menampilkan media pembelajaran yang menarik bagi anak-anak di kelas saya. Iya, berarti mulai besok ya Pak Bes ya? Mulai besok saya mulai belajar, 2 minggu ke depan akan saya coba hasil belajar itu akan saya terapkan kepada anak-anak. Oke, berarti 2 minggu depan kita diskusi lagi ya Pak Bes tentang anak kita. Nah, bagaimana tindak lanjut yang dilakukan, yang Pak Bes lakukan setelah coaching ini Pak Bes? Coaching ini saya merasa terinspirasi Bu. Saya merasa saya mau membuka diri, harus banyak belajar, harus sama dengan teman-teman yang lain, mengajar dengan metode, media, sehingga kelas mereka itu menjadi hidup. Harus Iya. memang kelasnya hidup. Anak-anaknya itu kalau memang banyak media, saya lihat itu bagus sekali pembelajaran aktif. Maka akan saya coba, kalau memang berhasil ya akan saya laksanakan terus secara kontinu. Ya, komitmen, apa komitmen yang Bapak buat untuk rencana aksi Bapak yang selanjutnya? Kita akan berkomitmen akan terus melakukan pembelajaran ini, bagaimana saya merancang pembelajaran itu menggunakan model atau menggunakan media yang menarik bagi anak-anak. Sehingga Oke, Pak. pembelajaran itu memang pembelajarannya aktif, yang kreatif, yang menyenangkan bagi anak. Iya, baiklah Pak Bes. Jadi di dalam Pak Bes untuk rencana aksi, adakah atau siapa yang bisa kira-kira untuk bisa membantu Bapak di dalam aksi tersebut? Ya, saya akan belajar koordinasi dengan Pak Hen
Kita ada guru yang baru yang saya bilang hebat itu masalah IT teknologi. Besok pagi akan saya mulai belajar bagaimana membuat media yang baik, bagaimana membuat strategi-strategi yang baik, yang kekinian lah. Jangan seperti saya dulu yang cuma ceramah. Pengen belajar kepada yang muda supaya lebih baik. Ya, baiklah Pak Bes. Berarti Pak Bes sudah menemukan solusinya sendiri ya tentang permasalahan Pak Bes. Saya rasa udah cukup ya Pak Bes pertemuan kita kali ini. Ya, terima kasih Bu. Pertemuan kita percakapan hari ini sangat menginspirasi bagi saya. Mudah-mudahan bisa saya jalankan ke depan. Ya, semoga kita 2 minggu ke depan bisa bertemu lagi ya Pak Bes. Ya Bu, terima kasih banyak atas pencerahannya. Mendengar cerita-cerita dari Pak Bes lagi. Siap Bu, siap. Terima kasih banyak Ibu. Ya Pak Bes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.